Banyak yang nanya tuh tentang jam lu yang lu jual udah dipolis belum? Jam tangan udah dipolis aman nggak? Ada pengaruh ke harganya nggak? Itu ada perbedaan harga nggak dari baru ke secondnya gitu loh? Orang beli second bakalan rugi nggak? Apa gimana gitu? Coba. Yang beli jam barunya 160 juta tapi bekasnya 300 juta. Hah? Ada juga yang kayak gitu. Makanya lu jam beli merek itu jam beli baru. Simple dong. Halo bro-bro semua, balik lagi sama gua Steven ya di channel Hobi Jam TV. Cia. Kita ketemu terus sekarang nih. Iya. Nih, untuk video kali ini gua mau bahas tentang dunia jam tangan second. Nah, banyak yang kalian belum tahu nih kalau bisnis jam tangan second itu sudah banyak berkembang banget di Indonesia. Oke. Cuman banyak nih pertanyaan dari banyak konsumen yang nanya sama gua, aman nggak beli jam tangan second segala macam yang masih mengganjal lah di kita. Nah, sekarang gua ada partner gua biasa yang tinggi itu, yang nggak jelas itu, si Willis. Dia akan menjawab, kasih kita semua. Oke? Nah, sekarang di sebelah gua ada si Willis. Aduh, lu lagi. Tiap hari ketemu dia, bro. Gak penting, tapi lu nyari terus kan? Iya, kan buat kasih jawaban ke... Itu artinya penting. Kalau Iya penting, masa lu cari terus? Udah, lu jangan banyak cakap lah ya. Jadi sekarang gini. Gimana? Tadi kan dunia jam tangan second kan banyak orang yang belum tahu nih. Kalau emang sudah berkembang pesat lah di Indonesia kan. Oke. Di negara lain mah juga udah berkembang. Kayak di Hong Kong, Singapura kan udah pada berkembang nih. Nah, kita Indonesia sekarang juga makin berkembang lagi. Yeah. Tapi itu masih banyak orang tuh yang takut atau mungkin masih banyak pertanyaan yang mengganjal lah tentang jam tangan second tuh gimana gitu loh. Maksudnya kayak jam tangan second itu aman nggak? Terus kayak mesinnya gimana? Kalau misalnya beli jam tangan second mesinnya gimana? Gitu-gitu aja, coba lo jawabin lah tuh lah. Oke, basically kalau pertanyaannya jam second aman apa enggak? Ya, balik lagi ya. Sebelum lu beli jam tangan, lu mesti kenal dulu dealer siapa, yang jual siapa. Yang jual siapa? Iya dong, ya kan? Kalau yang jual kita berdua aman, tenang aja. Aman, Ya pasti. kan boleh sekalian promosi dong. Ya. Aman, kita lihat dari reputasi aja. Reputasi Ya. aja. Pertama itulah, kita harus kenal dulu yang jualan siapa, dealernya siapa, tak percaya apa enggak, trusted enggak. Ya. Orang atau bukan? Orang apa bukan, jangan alien. Yang kedua ya, kalau bisa sebelum membeli itu research dulu ya kan, tahu dulu apa yang mau dibeli ya kan, secara mungkin jamnya itu mesinnya seperti apa. At least si customer tuh udah, karena dia mau beli barang itu dia udah research dulu deh. Barang yang dia mau tuh apa gitu. Jadi dia bisa tahu gitu. Terus yang selanjutnya itu yang penting, kalau gua sih lebih suka beli barang tuh yang lengkap. Jangan beli yang jam batangan. Kalau gue pribadi ya, tapi nggak tahu kalau teman-teman yang lain. Kalau gue sih lebih suka beli jam yang lengkap. Jadi ada box sama papernya, itu penting. Tuh. Ya tapi kalau misalnya gini, kalau misalnya kita misalnya beli jam tangan nih, ya kan? Kadang kan orang mikir kan, wah ini gua kalau misalnya nggak kenal sama sellernya, gua takut takutnya barangnya misalnya palsu atau apa gitu. Jadi itu maksudnya Bro Willis adalah sebelum membeli jam tangan tersebut harus dicek dulu background sellernya siapa gitu, dia siapa gitu. Banyak yang pertanyaan yang muncul di kita itu kalau beli jam tangan second, mesinnya gimana? Aman nggak, bekas servis nggak, atau mesinnya dulu pernah diganti atau apa nggak? Basically Gitu. kalau bekas servis jadi lebih bagus dong bro. Nah itu dia, Bener nggak? betul. Jadi gue mau jelasin juga banyak persepsi teman-teman yang kadang-kadang suka nanya, udah pernah servis belum? Sebenarnya udah pernah servis apa belum itu bukan berarti kalau udah pernah servis berarti jangan dibeli. Bukan, salah justru itu. Jangan. Iya, jangan sampai udah servis kan, mendingan diservis sama orang duluan gitu kan. Ya kan? Jadi jam, kita kan jualan jam kan mechanical. Mechanical itu kan pasti ada servis tahunan, mungkin setahun sekali, 2 tahun sekali, atau ada yang disebut dengan overhaul, ya kan? Mungkin nanti di konten yang lain kita akan bahas ya masalah overhaul ya. Oke. Ya, jadi istilah kata mesin itu diremajakan deh gitu. Diremajakan? Diremajakan, jadi ya ganti oli. Iya. Dimanjakan, PA. Diremajakan. Remajakan ya? Apa sih? Ya udahlah, dimanjakan lah, nggak tahu Ya kan? gua. Jadi jam yang udah tua ya kan, karena dia olinya mungkin udah jelek, udah lama, bisa ganti yang lebih bagus. Oh. Ya, di overhaul supaya lebih akurat lagi.
Nah, sometimes tuh banyak customer tuh yang nanya, udah pernah di servis belum? Sebenarnya pada saat udah di servis tuh lebih bagus. Artinya si jam itu kayak ibarat mobil udah di tune up, semua udah clear. Barang-barangnya part-part yang katakanlah udah kurang bagus, udah diganti baru semua. Udah di servis apa belum? Jadi kesannya tuh kalau misalnya udah di servis tuh jamnya jelek. Nah, di sini gua mau meluruskan, justru udah di servis jadi bagus. Tuh, dengerin makanya. Yang namanya Bukannya servis di itu. servis jelek, salah. Yang namanya servis itu justru bagus. Namanya tuh seller tanggung jawab namanya ya. Kalau jam rusak dia apa? Gue servis, Ya benerin. bener, kan isi servis. Karena dong. kalau misalnya jam tangan rusak, kita kalau nggak servis, gue jualnya gimana? Ya kan? Ya, jadi nggak perlu basically nggak takut. masalah ya. Ya. Banyak yang nanya tuh tentang jam lu yang lu jual udah dipolis belum? Jam tangan udah dipolis aman nggak? Oh, Ada pengaruh ke oke. harganya nggak? Oke, Nanti, coba jawab. coba jawab dah. Masalah soal polis sama unpolis ya. Memang kalau kita cari jam maunya yang terbaik pasti. Ya. Maunya yang unpolis, kalau udah polis. Tapi bukan berarti yang udah polis tuh jelek gitu. Lu nggak mau beli, bukan berarti begitu juga. Memang ada perbedaan harga antara unpolis dan udah polis. Tapi bedanya nggak jauh. Basically kita lihat lagi ke kondisi jamnya. Karena ada orang yang udah dipolis tapi hancur polisannya. Oh iya, kalau yang Ya kan, polisnya udah sembarangan. kayak kuetar tuh. Nah, kalau udah Kuetar kayak gitu, dipolis? Iya, kalau udah kayak gitu nggak ada mau beli. Jangan Jelek. apa kayak kuetar. Gelombang-gelombang polisannya. Oh, gelombang-gelombang. Ya. Maksudnya nggak rata. Rata atau botak-botak, jelek lah. Lu ngomong yang jelas loh. Ntar dia tanya ke gua lagi ribet deh. Sumpah. Kayak apa kuetar-kuetar lu jawabin jelasin yang jelas dulu. Basically begitu. Masalah unpolis dan polis memang ada perbedaan harga, itu kita mesti akui. Ya. Iya. Jadi kalau unpolis itu pasti lebih seger. Katakanlah lebih like new lah. Lebih like Karena orang new, di iya. second jujur aja pasti dia maunya yang lebih terbaik, yang lebih bagus. Iya. Ya kan? Tapi di sini gue cuma mau meluruskan unpolis sama polis itu bukan berarti jamnya udah jelek dan udah nggak ada nilainya. Enggak, bukannya begitu. Balik lagi kita lihat ke kondisi jamnya itu. Nah, jamnya itu setelah dipolis masih oke nggak? Seperti itu, gitu loh. Dan Jadi- banyak banget kayak orang suka, kan banyak tuh orang-orang pada bilang unpolis nih. Basically sebenarnya kalau kayak lu beli jam tahun udah pakai setahun 2 tahun ya 3 tahun tuh sebenarnya hampir, jujur ngomong aja, hampir mustahil untuk dibilang unpolis. Oh iya lah, kan orang kan terus pakai selama 5 Lu tahun. beli baru bawa pulang 10 hari juga pasti udah ada hairline dikit. Betul, Heeh. make sense sih. Jadi nggak mungkin. Iya, Cuman iya. memang banyak oknum-oknum yang bilangnya unpolis supaya dagangannya lebih cepat laku aja. Jadi ibarat itu seperti kita beli mobil second ya, ibarat ya. Tetap Jadi gue lebih mengedepankan kondisi. kondisi. Mau polis unpolis, ya kalau bisa dapat unpolis ya bonus. Kalau polis kita lihat polisnya itu benar-benar bagus apa enggak gitu. Jadi ibarat tuh polis tuh kayak polis seperti kayak dirapikan lagi gitu ya semuanya ya. Iya dong, dirapikan lagi. Jadi aman semua harganya gitu, aman. Aman. Nggak ada- tidak ada masalah ke harga jual berikutnya atau gimana, aman. Aman, bukan berarti barang jadi nggak laku, bukan. Ah, tuh Memang ya, jelas tuh. Gue tegaskan lagi ya, Aman. kalau unpolis memang harganya tuh lebih tinggi pasti. Oke. Lebih bagus karena kondisinya. Jadi kalau misalnya unpolished itu berarti like new barangnya, seperti baru dah. Indonesia bilang seperti baru. Tapi kalau misalnya udah dipoles ya kondisinya oke. Tapi balik lagi sih, polisnya tuh juga ada yang kadang-kadang ya, ada customer yang kita lihat jamnya, aduh polesannya udah hancur banget. Ya kan? Iya, makanya itu dia. Ya kayak gitu juga. Basically ini informasi juga kalau untuk hobi jam ya. Kita kalau misalnya terima barang, kalau udah jam polisannya udah parah, kita juga nggak mau beli. Kita tolak. Iya, kita juga maksudnya kita nyetokin barang yang udah kayak begitu, jualnya juga nggak gampang ya kan. Nanti kalau dijual orang juga nggak puas. Tapi kita juga pilih-pilih barang sih. Jadi hobi jam itu telah menseleksi barang yang terbaik lah. Iya. Ini gini, kalau misalnya gua punya budget nih, gua pasti mendingan beli jam tangan baru dong daripada jam tangan second. Karena kenapa? Pasti kan lebih fresh kalau misalnya baru, Gue ya kan? kaya ya. Gue bukan masalah Kalau gue orang kaya. Iya kan, bukan masalah kaya Bapak. Kan kalau misalnya gue punya budget, misalnya gue Oh, bilang, iya, misal ya. bukannya sekarang pasti punya budget, misalnya. Jadi lu nggak kaya? Enggak, iya Gua aminin nih. kita sederhana aja sederhana. Enggak, jadi misalnya kalau misalnya gue punya budget nih, gue kan pasti bakalan pilih beli jam tangan baru daripada beli jam tangan second dong. Nah, cuman itu dulu gue mikirnya seperti itu. Mendingan gue beli jam tangan baru daripada second. Cuma karena gue sudah beli jam tangan second, gue merasa tuh kayaknya harganya lebih oke daripada yang baru gitu loh. Nah, itu ada perbedaan harga gak dari baru ke secondnya gitu loh? Orang beli second bakalan rugi gak? Apa gimana gitu, coba. Baik lagi, untuk orang yang beli jam baru dan beli jam second ini kedua hal yang sangat menarik banget ya. Kalau beli jam baru, gue juga appreciate banget. Mungkin orang beli buat hadiah, ya kan? Oke. Atau orang mungkin dapat bonus
jamnya harus baru. Nggak mungkin kalau kita kasih gift itu kadang-kadang kan orang maunya baru, nggak maunya second. Toh juga kalau misalnya nggak ada yang beli jam baru nanti nggak ada secondnya. Iya dong. Ya, juga. Kalau nggak ada baru gimana ada bekas? Betul. Iya kan. Jadi beli jam baru sih oke, kita juga kalau untuk gue pribadi sah-sah aja sih, bagus-bagus aja. Tapi kalau pertanyaannya untuk resale value nih, kalau beli baru jatuh ke second tuh gimana? Tergantung mereknya juga. Oh, dari mereka juga. Tergantung merek juga. Memang ada beberapa merek yang kalau misalnya kita beli baru itu dia jatuh banget ke second. Ada kayak katakanlah lu beli merek A gitu, beli baru 300 juta, bekasnya tinggal 150, itu ada. Nah itu orang bisa sakit hati, aduh beli itu jatuh ya harganya ya gitu. Mereknya Tapi apa tuh? ada juga yang beli jam barunya 160 juta tapi bekasnya 300 juta. Nah, Ada juga yang kayak gitu. berarti good investment dong. Iya, tapi kan ada plus minusnya kan. Nah, plus minusnya gini, kalau misalnya lu beli jam tangan yang harganya jatuh, ya jeleknya adalah lu rugi banyak. Makanya lu jangan beli merek itu, jangan beli baru. Simple dong. Iya, Gua nggak mau iya, sebut iya. merek deh, misalnya deh. Lu beli jam A nih misalnya nih, harganya 300 juta. Tapi kalau second jadi 150, kan lu rugi. Rugi lah. Tapi kalau beli dari second enggak dong? Oh iya, betul. Iya dong. Betul. Kalau lu belinya dari second kan lu belinya bukan dari 300, tapi dari 150. Iya. Tinggal lu ngobrol aja ke dealernya, kalau misalnya gue bosen nanti gue jual lagi, potong berapa nih bro? Kan enak. Oh, jadi kayak ada buyback gitu? Lu udah bisa ada takaran, lu rugi paling berapa? Katakanlah, oke deh, lu kan beli 150 nih, kalau lu bosen gue potong 10 juta ya. Berarti lu cuma rugi 10. Iya, Jadi iya, apa iya. yang mesti lu takutin bro? Betul. Itu, jadi maksud gue nggak perlu pusingin merek-merek juga, lu suka lu beli. Yang penting lu tahu kalau jual lagi gimana nih, gitu. Jadi masih banyak orang tuh yang belum tahu nih kalau beli barang mahal itu gue tuh bakalan rugi berapa ya? Karena pasti setiap orang pasti nggak akan pernah suka untuk rugi banyak gitu loh. Nah jadi sekarang ada apa namanya buyback ya? Buyback kita ada. Oh, ya. oke. Terus Jadi balik aman lagi nih, dong. kita balik lagi ke jam yang katakanlah lu beli baru harganya 150 tapi bekasnya bisa jadi 280 atau 300 gitu. Oke. Ya kan? Itu kan berarti lu untung tuh Untung. ceritanya tuh. Iya. Kalau lu bisa dapat barunya dengan harga segitu. Nah, kenapa begitu? Itu karena susah dapatnya barangnya. Oh, supply demand. Supply demand. Jadi lu punya duit, lu mau beli barangnya tapi nggak ada barangnya. Sedih Itu amat yang ya. menyebabkan orang mencari second tapi bisa berani bayar harga lebih mahal daripada barunya. Tapi sedih loh, punya duit tapi nggak ada barangnya. Itu paling sakit hati. Ya tapi di situ serunya juga di dunia horologi itu makanya macam-macam kan. Kayak gitu. Jadi gue mau tekankan lagi untuk teman-teman nggak perlu takut untuk beli merek-merek yang harganya jatuh selama teman-teman tuh belinya di second. Oke. Kalau belinya baru, ya pasti hancur, sakit hati, ditawar ya kan. Oh iyalah. Tapi kalau beli dari second, tinggal tanya aja nih misalnya ke Bro Steven nih, Bro, gue kalau bosen enaknya potong berapa nih? 5%, 10% tergantung kondisi. Nah, deal-dealan aja nanti. Ya kan, tinggal tulis di bondnya nih. Kalau gue bosen potong segini, kan aman. Yang beli juga happy kan. Itu dia kenapa? Karena beli jam tangan, beli barang mahal, kalau ruginya banyak tuh lebih sakit daripada ditolak cewek, bro. Ya, ditolak cewek lebih mendingan. Lo kalau rugi banyak tuh sakit bener rasanya. Jadi jangan, maksud gue gini, jangan apa-apa tuh kalau beli jam tuh maunya untung mulu, maunya nggak mau rugi, nggak mau. Tapi semuanya kan ada solusinya. Paling nggak ruginya diminimalisasikan. Oh. At least lu bisa cobain merek-merek banyak gitu loh. Nggak cuma satu merek yang pasti bisa naik atau gimana gitu. Oke, jadi intinya guys ya, tadi kan udah jelas nih satu tentang masalah jam tangan second aman nggak? Oke, lo harus tahu dulu siapa dulu sellernya, di background check dulu yang penjualnya siapa. Dan yang tadi kedua kan masalah mesin, ya kan mesin. Nggak perlu takut di servis. Sekali lagi saya bilang nggak perlu takut karena kenapa? Justru bagus. Lu udah beli jam tangan second, habis di servis, justru lebih hemat biaya gitu loh. Karena kita yang servisin gitu kan. Terus tadi yang ketiga adalah masalah dari resale value segala macam ya kan. Itu juga lu tenang aja karena emang semua itu udah ada porsi harganya masing-masing. Dan paling enggak yang tadi si Bro Willis bilang ada masalah, ada sistem buyback. Terus yang untuk yang keempat tadi adalah masalah polis. Polis itu aman. Jadi karena banyak jam tangan itu yang udah dipolis tapi tidak ada pengaruh dengan harga. Ada sedikit, cuman paling enggak ya tadi yang kayak tadi si Bro Willis bilang ada yang unpolished itu berarti like new, polish berarti ada sedikit udah di kayak ya lu pakai jam tangan 5 tahun, 10 tahun pasti udah pernah dipolis dong. Asal kalau dipolisnya rapi tidak ada masalah. So, jadi buat kalian semua jangan perlu takut untuk beli jam tangan second karena sudah dijawab semua tadi dengan dari si Bro Willis udah lengkap tadi kan. Ya semoga lengkap lah. Semoga bermanfaat ya. Tapi tetap kalau misalnya ada pertanyaan lagi boleh komen di bawah ya. Jadi kita bisa jawab lagi nanti di video berikutnya. Oke. So jangan lupa like, komen dan subscribe channel Hobi Jam TV. Semoga kita lebih semangat lagi untuk
bikin video tentang dunia horologi. Cia elah. Lu closing dong. Hai, bye gitu bilang. Bye. 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 Bye.